Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, kita ketemu lagi di pembelajaran IPA untuk pertemuan kedua. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu Bu Ida ingatkan untuk berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, apa kabarmu? Sudah sarapan pagi ini? Semoga sudah sarapan semua, sudah berpakaian seragam dan sudah siap di depan HP dengan pembelajaran IPA. Bagaimana hasil yang kemarin? Bagaimana pembelajaran yang kemarin? Yang belum mengumpulkan masih ada yang belum mengumpulkan ya, tolong dicek lagi. Itu yang 9A itu yang enggak ada itu Surya itu enggak ada. Kemudian satunya lagi ada kurang 2 anak ya, yang lain-lain juga masih banyak yang kurang. Tolong dilengkapi ya, kalau enggak bisa enggak bisa kasih nilai maksimal. Kemudian kalau menyetorkan laporan itu tolong jangan urut absen, tetapi urut yang menyetorkan pertama itu mempengaruhi nilai. Yang menyetorkan pertama itu ada nilai yang lebih tinggi. Kalau ternyata yang dilakukan benar itu nilainya maksimal beda nanti. Jadi yang paling akhir mengumpulkan ya nilainya ya minimalis, pada sama dengan kamu kurang memperhatikan apa yang disampaikan Bu Ida berarti. Oke. Nah, sekarang bab yang kedua adalah tentang organ reproduksi ya, alat perkembangbiakan pada manusia, tentang organ reproduksi pada laki-laki. Pertemuan kedua ini sengaja dibuat pada laki-laki aja dulu, yang pada perempuan nanti pada pertemuan berikutnya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Nah, kata-kata penting yang harus atau kata kunci yang harus kamu pahami adalah tentang organ reproduksi pada laki-laki itu ada penis, testis, epididymis, FSH, ada LH, ada vas deferens, ada uretra, ada spermatozoid, spermatogenesis, dan ada sperma. Tuh yang dipahami satu-satu, harus tahu apa artinya satu-satu. Ini Bu Ida nggak porno loh ya. Ini adalah pembelajaran ilmu yang harus kamu ketahui. Yang laki-laki berarti belajar dirinya sendiri. Yang perempuan berarti mempelajari organ reproduksi pada laki-laki. Jadi supaya tahu nanti organ reproduksinya laki-laki ditanya nggak ngerti apa saja. Oke, untuk ini ada keterampilan yang harus dilakukan pertama. Keterampilan yang harus dilakukan pertama adalah tentang mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Apa tujuan pembelajaran pada itu? Kamu yang buat. Karena ini dikerjakan di buku keterampilan. Judulnya sudah ada itu, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, itu judulnya. Tujuannya kamu yang buat, hipotesisnya kamu yang buat juga. Kemudian setelah itu alat dan bahan diperlukan, kalau ada perlu carta ya berarti carta. Kalau nggak ada ya buku paket aja berarti ya, buku paket atau dari internet gambarnya boleh, silahkan. Kemudian kamu isi itu huruf-hurufnya di situ, cara kerjanya sesuai yang ada di buku, kamu tinggal tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu ditulis. Tapi yang di A, B, C, D yang ada di lembar kerja itu tidak sama dengan di tabel 1.1. Apakah A itu penis? Nah itu dilihat itu sama tidak yang ditunjuk A dengan gambar nomor 1. Kalau nggak sama berarti kalau kamu nggak punya referensi yang lain, bisa buka internet penis itu yang seperti apa, berarti kamu cocokkan nanti penis itu ini kalau keterangannya sesuai dengan tabel 1.1. Jadi kamu isi namanya, kemudian ada keterangannya juga, tapi keterangannya bukan sesuai halaman 9, sesuai dengan ABC. Jadi A itu apa, fungsinya untuk apa, terus kemudian nomor B itu apa, mana B-nya ini, B itu apa, kemudian fungsinya untuk apa. Jadi kamu terangkan sesuai dengan kotak-kotak yang ada di situ. Jadi kamu jangan mindah yang ada di tabel 1.1 maksudnya ya.
Jadi cocokkan dulu. Nah, organ laki-laki. Nah, untuk ini alat-alat organ reproduksi pada laki-laki itu ada dua, reproduksi luar dan dalam. Nah, ini kalian tulis yang penting-penting di buku catatan ya. Tahukah kamu? Kemudian ayo kita pikirkan itu sebagai tugas kalian untuk nilai yang kedua. Jadi nanti kalau sampai C atau D pembahasannya berarti nanti tugasnya ada 4 ya. Kalau D itu ada 4, berarti nanti jumlah kemudian dibagi 4 dimasukkan rapot. Ditambah nilai ujian terakhir kemudian dimasukkan ke rapot. Kemudian ini pengertian saluran sperma itu untuk apa. Kemudian ayo kita cari tahu. Ayo kita cari tahu, ini tugas ya. Keterampilannya cuma yang organ reproduksi pada laki-laki. Yang ini masuk tugas semua, mulai merangkum sampai mengerjakan yang di kotak-kotak itu. Ayo kita cari tahu, ini juga dikerjakan. Namanya apa, fungsinya untuk apa. Kemudian tahukah kamu, ini juga penting. Tahukah kamu ini ya, kelenjar kopur atau ini juga penting. Jadi nanti diringkas sampai halaman 15. Itu tugasmu yang sekarang. Saya kira cukup itu. Untuk besok pertemuan berikutnya adalah tentang organ reproduksi pada perempuan. Itu aja ya yang untuk sekarang. Kalau kalian mengikuti ini, berstudi pustaka dengan benar, kalian sudah mesti bisa menjawab. Tidak mungkin tidak bisa. Oke, saya akhiri. Kita langsung kerja, nanti bisa interaktif dengan Bu Ida gantian ya, melalui video, bukan video, melalui WA tapi audionya. Jadi kamu langsung ngomong, Bu Ida biar tahu siapa yang ngomong ya. Jelas namanya siapa, terus ngomong apa, tanya apa. Nanti semuanya dilakukan di grup. Tidak ada yang di pribadi Bu Ida. Bu Ida sibuk gak ngurus-ngurus yang pribadi. Urusannya grup IPA saja. Semua pertanyaan, semua informasi, semua komunikasi terjadi di grup IPA. Oke, paham? Kalau udah, kita akhiri dulu pertemuan ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan cepat ya. Nggak sampai lama. Ingat nanti yang dimasukkan ke dalam file absennya adalah yang mengumpulkan pertama siapa. Jangan lupa selalu absen dulu. Sebelum memulai pelajaran, absen dulu sebelum memulai buka YouTube-nya ya. Jangan lupa juga di subscribe, disuka, siapa tahu ada manfaatnya. Kan gratis itu subscribe-nya, nggak ada bayarannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, mari kita berdoa untuk supaya apa yang kita lakukan tadi bermanfaat ya. Bersyukur kepada Allah sudah mendapatkan ilmu. Oke, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.